Kan aku udah bilang, kenapa aku dulu tidak menuntut harta gono gini terhadap apa yang Alif punya, mantan suami saya, karena satu, saya ngerasa ya itu anggaplah itu buat modal dia deh untuk memulai kehidupan baru. Begitupun saya perempuan loh di sini, saya perempuan, saya tulang punggung, tanpa ragu saya ikhlas aja gitu, nggak nuntut apapun. Saya udah konfirmasi sama lawyer saya kalau hari ini saya cuma bisa memberikan berkas aja karena lagi ada jadwal nih yang kayak tadi aku izin dulu ngasih berkas, habis itu balik lagi karena dari jauh-jauh hari ya bang, saya udah bilang. Dan ternyata kuasa hukum saya pun minta izin juga, maksudnya tadi sempat ditanyain juga di persidangan kenapa nggak bisa hadir, tapi karena ya itu tadi alasannya, karena ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal gitu. Tapi masih bisa diwakilkan sama kuasa hukum, jadi aman selama ini saya bawa semua bukti-bukti. Karena kan selama ini kalau saya bicara tanpa adanya data itu seperti percuma gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bisa bicara dengan data, dengan bukti-bukti yang saya punya, bahwa saya membeli semua aset itu dengan tabungan pribadi saya, hasil nyanyi jatah saya, keringat saya. Nah, saya sekarang bisa buktikan itu. Kalau kemarin itu pembuktian dari penggugat. Kalau sekarang giliran yang tergugat, saya Janet dan beserta kuasa hukum yang memberikan bukti-buktinya gitu. Teh, bukti apa saja yang ternyata itu memang aset Teh seutuhnya gitu? Semua. Kan aku udah bilang, kenapa aku dulu tidak menuntut harta gono gini terhadap apa yang Alif punya, mantan suami saya, karena satu, saya ngerasa ya itu anggaplah itu buat modal dia deh untuk memulai kehidupan baru. Begitupun saya perempuan loh di sini, saya perempuan, saya tulang punggung, tanpa ragu saya ikhlas aja gitu, nggak nuntut apapun. Kan aku udah bilang, kenapa aku dulu tidak menuntut harta gono gini terhadap apa yang Alif punya, mantan suami saya, karena satu, saya ngerasa ya itu anggaplah itu buat modal dia deh untuk memulai kehidupan baru. Begitupun saya perempuan loh di sini, saya perempuan, saya tulang punggung, tanpa ragu saya ikhlas aja gitu, nggak nuntut apapun. Jadi sekarang kan semua aset yang dia tuntutkan kayak rumah yang masih saya cicil, terus juga tabungan aset saya, ada mobil buat saya bekerja kemana-mana gitu kan, terus memudahkan saya juga pada saat itu berumah tangga dengan dia, daripada saya mungkin kesana kemari pakai angkutan kota yang nominalnya bisa mungkin lebih besar daripada mobil yang saya beli. Saya hemat saya sih seperti itu. Jadi saya ngerasa tabungan saya dari hasil nyanyi saya, jatah saya beliin mobil gitu untuk memudahkan pekerjaan saya, juga memudahkan akses kemana-mana juga, kayak rumah, mobil, terus ada apartemen. Kan dia bilang itu harta bersama, maksudnya dalam harta bersama tuh belinya Bareng. Patungan atau gimana sistemnya, tapi ini pure dari yang saya punya gitu, hasil keringat saya gitu. Uang yang hasil keringat dia ya udah masuk ke rekeningnya dia gitu. Dia beliin nah, kalau uang asetnya dia, hasil kerjanya dia masuk ke rekening dia dan dibelikan motor-motor besar. Ada beberapa motor yang dia beli, yang terakhir Harley Davidson. Bahkan pekerjaan saya juga memudahkan akses kemana-mana juga, kayak rumah, mobil, terus ada apartemen. Kan dia bilang itu harta bersama, maksudnya dalam harta bersama tuh belinya Bareng. Patungan atau gimana sistemnya, tapi ini pure dari yang saya punya gitu, hasil keringat saya gitu. Uang yang hasil keringat dia ya udah masuk ke rekeningnya dia gitu. Dia beliin nah, kalau uang asetnya dia, hasil kerjanya dia masuk ke rekening dia dan dibelikan motor-motor besar. Ada beberapa motor yang dia beli, yang terakhir Harley Davidson, dan kebutuhan yang lain-lainnya, seperti ada dia punya hobi ngumpulin action figure, senjata-senjata buat airsoft gun yang nilainya juga itu puluhan juta gitu. Kalau saya lebih ke aset sih belinya gitu, dan ya sedih aja kan selama ini yang saya sedihkan tuh itu, kok saya dibiarin nyicil sendiri, dibiarin beli sendiri, tapi ketika terjadi perceraian gini dia tiba-tiba kayak ngerobotin, wah kesempatan nih, mumpung ada peraturannya harta bisa dibagi dua,
walaupun siapapun yang kerja, ya udah deh, saya ikut aja dengan kepedean itu. Nah itu yang pengen saya luruskan, dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata batin siapapun. Saya di sini cuma pengen apa yang menjadi hak seseorang atas kerja kerasnya. Kalau saya ngasih bisa aja, seikhlas saya, tapi ya saya nggak bisa dipaksa seperti itu, apalagi itu keringet ya, taruhannya nyawa lah kasarnya ya, kita kerja keluar kota buat ngumpulin ini semua gitu.